Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita akan baca pantun yang ke-69, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allif wasabahullah wa kullu man ridahu ghairu mu'tabar kamu berra'il fa'ilmuhu la yu'tabar. Kata beliau, setiap orang yang keridhaannya itu enggak dianggap, seperti orang yang sudah dilepaskan tanggung jawabnya, maka dia tahu atau enggak tahu enggak dianggap. Contohnya gini, orang punya hutang 50.000 sama si B. Si A punya hutang 50.000 pada si B. Si B mengatakan hutangmu tak anggap lunas sudah. Orang si A ini, yang si A yang hutang ini, ridho enggak ridho tetap lunas itu loh. Belum. Anak enggak ridho pokoknya tak bayar, enggak bisa. Paham ya maksudnya? Jadi ridhonya dia atau enggak ridhonya itu enggak dianggap. Intinya dia sudah berlepas diri dari tanggung jawab. Si A pinjam uang si B 50.000. Seharusnya si A mengembalikan si B atau tidak? Hewa, mengembalikan untuk si B 50.000, tapi si B bilang, "Udah ana maafkan. Ana maafkan, antum enggak usah balikkan." Si A enggak ridho itu. Ridho enggak ridho enggak dianggap itu. Paham belum? Yang dianggap apa? Sudah terangkat hukum pembebanan tanggung jawab tadi itu. Faham maksudnya nih? Faham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Contohnya antum hutang di toko 100.000. Ada orang berbuat baik kepada antum. Nanya kepada pemilik toko, "Si fulan punya hutang enggak?" "Iya punya." "Berapa?" 100.000. Akhirnya orang yang berbuat baik ini membayarkan hutang si fulan tadi 100.000. Si fulan tahu enggak? Enggak tahu. Ridho atau enggak? Ridho enggak ridho, tahu atau enggak tahu, bukan urusan dia. Yang penting sudah gugur hutangnya, selesai. Paham maksudnya? Paham ini? Ayo, kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Hadhihi aidan qa'idatun muhimmah." Kata beliau, ini juga kaidah yang penting, kata beliau. Kullu man la yashtarit ridahu fi ayyi tasarrufin fa innahu la yushtarat ilmuhu. Kata beliau, kullu man la yushtaratu ridahu fi ayyi tasarrufin fa innahu la yushtarat ilmuhu. Kata beliau, setiap orang yang tidak disyaratkan keridhaannya pada perbuatan apapun, maka sesungguhnya pengetahuan dia, taunya ataukah tidak, itu tidak disyaratkan juga. Paham belum? Jadi barakallahu fikum, ini nanti contohnya mengenai orang yang punya hutang sudah dimaafkan sama 6 orangnya, dimaafkan sama orang yang menghutangi. Yang dimaafkan tersebut ridha atau enggak ridha, tahu atau enggak, itu bukan urusannya. Paham belum? Nah, seperti itu. Intinya udah apa? Terlepas diri dari tanggung jawab. Li'annahu idza kana la yu'tabar ridahu mansufun yaqa'u muqtadan nutqi ma'ahu sawa'un 'alima aw lam ya'lam radiya am lam yarda. Dikarenakan apabila keridhaannya itu saja apa? Enggak dianggap, maka sudah apa? Mansuf, ditiadakan atau gugur. Yaqa'u muqtada an-nutqi, semata-mata ucapan saja itu sudah terjadi. Paham ya? Sudah dianggap. Sawa'un 'alima aw lam ya'lam, baik dia tahu atau enggak tahu, radiya am lam yarda, ridha atau tidak ridha. Li'annahu law 'arada lam tuqbal mu'aradatuhu. Dikarenakan kalaupun seandainya dia itu barakallahu fikum melawan atau menentang atau menolak, maka tidak diterima penolakannya. Fa ilmuhu wa jahluhu sawa. Taunya ataukah tidak taunya dia itu sama. Paham ya? Taunya dia ataukah tidak taunya dia itu sama. Barakallahu fikum, jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kenapa kok sama? Karena intinya ini yang namanya apa? Al-ibra, itu berlepas dari tanggung jawab atau dari tanggungan itu. Kalau ada orang yang sudah menjamin dia, hutang dia sudah dijamin, sudah dianggap sah, dianggap lunas, itu nanti orang yang punya hutang ini mau enggak mau, ridha atau enggak ridha, itu enggak dianggap. Paham belum? Yang jelas tanggung jawab dia sudah selesai. Seperti itu. Dan seringnya kalau orang kayak gitu ridha enggak seringnya? Ridha enggak kalau dia punya hutang mau dibayar orang lain, ridha enggak? Ridha. Tapi kalau seandainya dia enggak ridha pun enggak dianggap itu loh.
Kenapa? Karena sudah berlepas diri dari tanggung jawab. Kita lihat sini. Misal contohnya al-mubra'. Al-mubra' itu berarti orang yang sudah dilepaskan dari tanggung jawabnya. Yakni ar-rajul alladzi 'alaihi dain. Contohnya orang yang dia punya hutang. Orang yang dia punya hutang. Au ayu haqqin kana, atau dia punya hak kepada orang lain, hak apapun. Idza qala lahu talib, kalau si peminta, penagih hutang itu mengatakan kepada dia, paham ya? Ada orang punya hutang. Kemudian si penagih hutang ini ngomong sama dia, abra'tuka min dainik. Aku sudah anggap kamu ini berlepas diri dari hutangmu. Lunas itu loh. Aku anggap lunas sudah. Nah, di sini sekarang huna yabra' al-matlub min hadzal dain. Di sini orang yang dimintai hutang, maksudnya yang ditagih hutangnya, itu sudah berlepas diri dari hutang tersebut. Karena apa? Si penagih sudah maafkan. Aku anggap kamu sudah apa? Berlepas diri dari hutangmu. Maksudnya apa? Lunas. Paham belum? Nah, sekarang secara sah orang yang berhutang ini sudah enggak dianggap punya hutang lagi. Sawa'un radhiya am lam yarda. Baik dia tuh ridha atau enggak ridha, tetap apa? Tetap na'am barakallahu fikum, dia tetap dia na'am barakallahu enggak dianggap ridhonya atau enggak ridhonya. Paham maksudnya ya? Yang jelas dia sudah terangkat kewajiban membayar hutang karena sudah dimaafkan dari itu. Mahum salah ini? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Ammalau na'am barakallahu fikum wahabahu syai'an. Adapun kalau seandainya dia menghadiahkan sesuatu, perhatikan, menghadiahkan sesuatu, na'am barakallahu fikum, apa? Menghadiahkan sesuatu, fala yadkhul fi mulkihi illa idza radiya. Maka tidak akan masuk kepada kepemilikan dia, karena kekuasaan dia, kecuali apabila dia ridha. Ini kalau menghadiahkan ya, kalau menghadiahkan. Li'anal hibata 'ainun qa'imatun bi nafsiha, karena hadiah itu, pemberian itu adalah suatu zat yang berdiri dengan sendirinya. Paham belum? Jadi kalau ada orang mau hadiahkan itu kan terkadang orang yang kasih hadiah ridha atau tidak itu. Mau atau enggak? Paham ya? Nah, kalau itu dianggap, karena kadang orang dikasih hadiah, nah kalau dipaksa juga enggak mau dia. Kita lihat, fala budda min qabuliha Na'am barakallahu fikum idza buhibat ila syakhsin. Maka harus dia menerimanya apabila apa? Diberi hadiah pada seseorang. Nah, maksudnya kenapa kok harus menerimanya di sini? Na'am barakallahu fikum. Dikarenakan yang namanya hadiah itu barakallahu fikum, itu memang ada hadis yang mengenai hadiah itu tidak boleh tolak itu ya, walaupun hadisnya lemah sebenarnya, tergantung sih sebenarnya. Kalau hadiahnya halal enggak masalah terima ya. Nah, cuman kalau hadiah itu hadis yang lemah itu enggak boleh dijual belikan, enggak boleh dihadiahkan orang lain lagi, itu enggak benar. Kalau sudah jadi hadiah dan milik kita. Hadiah sudah diberikan itu milik kita, milik orang yang mendapatkan hadiah tadi itu. Mau dijual, mau dikasih ke orang lain enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu ada punya mana la tuba' wala tuhda. La tuba' wala tuhda, enggak boleh dijual, enggak boleh dihadiahkan lagi, itu enggak benar. Paham belum? Contohnya antum misal dapat hadiah mobil. Boleh enggak antum jual? Boleh. Antum hadiahkan orang lain lagi? Enggak masalah. Paham ya? Itu kan apa barakallahu fikum sudah hak dia gitu loh. Paham ya? Jadi hadis yang lafadznya kalau antum pernah dengar ya hadis yang lafadznya bahwasanya pemberian atau hadiah itu la tuba' wa la tuhda, itu hadisnya lemah ya. Hadiah itu bebas, mau antum jual, mau antum gunakan sendiri atau antum hadiahkan orang lain tidak masalah. Nah, itu yang namanya hadiah seperti itu. Kita lihat sini. Ana ulangi lagi ya. Ammalau wahabahu syai'an. Adapun kalau seandainya dia memberikan hadiah kepada seseorang suatu hadiah, fala yadkhul fi mulkihi illa idza radiya. Maka tidak akan masuk kepada barakallahu fikum. Ini kalau milik kepemilikannya. La yadkhul fi milkihi illa idza radiya. Tidak akan masuk pada kepemilikan dia, milik dia, kecuali apabila dia ridha. Li'anal hibah 'ainun qa'imah bi nafsiha, karena yang namanya hadiah itu barakallahu fikum adalah apa? Adalah namanya hibah, pemberian itu adalah apa? Sesuatu yang berdiri dengan sendirinya. Maksudnya itu bukan sesuatu yang ma'nawi gitu ya, sesuatu yang berdiri sendiri ya. Fala budda min qabuliha idza wibat ila syakhsin, maka harus diterima
hadiah tersebut apabila dihadiahkan kepada seseorang. Amal ibra fa huwa raf'u wasfin fi dhimmah. Adapun ibra itu menganggap sudah sah, menganggap berlepas diri dari tanggungan, ibra namanya ya. Al-ibra itu maksudnya adalah berlepas diri tanggung jawab atau dari tanggungan. Fa huwa raf'u wasfin fi dhimmatin, yaitu mengangkat, menghilangkan sifat yang ada pada tanggungannya. Orang kalau berhutang sifatnya apa sifatnya? Dia punya tanggung jawab membayar hutang. Paham belum? Itu sifat yang ada pada orang yang barakallahu fikum berhutang. Nah, kemudian kalau seandainya dia belum melunasinya, dia masih bertanggung jawab untuk membayar hutang. Nah, ternyata si penagih hutang ini memaafkan. Ana maafkan hutang antum yang 5 juta itu enggak usah dibayar aja. Ana ikhlaskan, pokoknya antum sekarang tenang belajar, enggak usah mikir hutang 5 juta itu. Ana maafkan. Secara zahirnya sudah sah, dia sudah berlepas diri tanggung jawab tadi itu. Sifat hutangnya sudah enggak ada lagi. Paham belum? Walaupun dia wah ana enggak ridho anda. Enggak dianggap, dia ridho enggak ridho, tahu atau enggak tahu enggak dianggap dia. Paham maksudnya ya? Intinya yang dianggap apa? Sudah berlepas diri dari tanggungan. Naam. Wa bayanu dzalik anna gharimi. Ini contohnya ya. Wa bayanu dzalik, penjelasan mengenai hal tersebut adalah anna gharimi mudayyan li. Naam. Bahwasannya tanggungan hutangku, na barakallahu fikum, itu telah dihutangkan untukku. Kita lihat, wa hadzal hurm, naam, dan tanggungan hutang ini wasfun fi dhimmatih, adalah sifat yang berada di tanggung jawabnya, di bawah tanggung jawabnya. Ya enggak, tanggungan hutang ini. Fa idza abra'tahu minad dain bari'a sawa'un radiya am lam yarda. Kemudian apabila kamu sudah menganggap selesai, menganggap berlepas diri orang tersebut dari hutang, bari'a, maka orang tersebut telah apa? Telah berlepas diri. Baik dia ridha atau enggak ridha. Paham belum? Paham soalnya ya? Dia ridha atau enggak ridha, kalau si penagih hutang sudah mengatakan tak maafkan, sudah tak anggap lunas. Itu nanti orang yang sudah barakallahu fikum dianggap lunas, nanti ridha enggak ridha, enggak dianggap. Yang jelas sudah selesai hutangnya. Li'annani asqattu dainah, karena sesungguhnya aku telah menggugurkan hutangnya. Wa rafa'tul wasfa alladhi fi dhimmatih, dan aku telah mengangkat, menghilangkan sifat yang ada di tanggung jawabnya. Wa huwa annahu gharim, yaitu bahwasanya dia adalah gharim, orang yang barakallahu fikum punya tanggungan hutang. Faham maksudnya? Jadi kalau ada orang punya tanggungan hutang, taruhlah dia punya tanggungan hutang 5 juta. Sama si penagih hutang dimaafkan. Ana maafkan, enggak usah bayar aja, udah biarin 5 juta, tak maafkan, antum enggak usah bayar, enggak usah ganti, ikhlas karena Allah taala. Kemudian si penghutang tadi itu sudah berlepas diri atau belum? Sudah dianggap berlepas diri. Karena sudah apa? Sudah barakallahu fikum disahkan oleh si penagih hutang tadi itu. Faham soal gambaran ini ya? Faham belum gambarannya itu? Nah, jadi kesimpulannya itu kalau orang hutang itu kan aslinya wajib bayar, wajib mengembalikan. Tapi kalau dia ternyata orang yang dihutang itu sudah maafkan, sudah menganggap lunas, ya udah, orang yang berhutang tersebut sudah berlepas diri dari tanggung jawab. Paham belum ini? Mahum insyaallah Ibrahim? Mahum insyaallah? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi. Wa nadhiruh, yang semisal dengan itu contohnya, law kana insanun yatlubuni mi'a sa' na'am buril wastin. Kalau seandainya ada orang meminta kepadaku 100 sa' gandum pertengahan. Gandum pertengahan berarti gandum yang enggak terlalu baik atau jelek ya, pertengahan. Fa ataitu ilaihi bi mi'at sa' bun jayyid. Kemudian aku datangkan, aku kasih dia 100 sa' tapi gandum yang bagus. Mintanya apa? Mintanya gandum yang pertengahan. Ternyata didatangkan, dikasih gandum yang bagus 100 sa'. Wa qala, kemudian dia mengatakan la aqbal jayyid, aku enggak mau kalau gandumnya yang bagus. Uridu wastan, aku ingin yang pertengahan saja. Paham belum ini? Jadi ada orang minta ke toko, ana mau minta bur yang pertengahan saja. Ternyata didatangkan bur gandum yang bagus. Orang tadi yang minta mengatakan la aqbal jayyid, aku enggak nerima kalau burnya yang bagus. Uridu wastan, aku pengen yang pertengahan saja. Nah, kita katakan yalzamuhu an yaqbal jayyid. Harus dia menerima yang bagus. Kenapa? Li'annani a'taituhu nasibah mausufan bi sifatin wa lam u'tih 'ainan hatta aqul la budda min qabuliha. Kenapa kau harus terima di sini?
Dikarenakan aku memberikan kepada dia nasibah bagian dia. Aku memberikan kepada dia itu bagiannya dia. Mausufan bi sifatin, yang disifati dengan suatu sifat, walam u'ti ainan, dan aku tidak memberikan apa? Na barakallahu fikum, benda tersebut secara zatnya, hatta aqul, sampai aku mengatakan la budda min qabuliha, sampai aku bisa mengatakan harus dia menerimanya. Bal inna ma a'taituhu sifatan fil waqi', akan tapi aku hanya memberikan kepada dia tuh sifat yang ada pada kenyataannya. Fayalzamuhu al-qabul, maka dia wajib menerima sifat tersebut. Wa hadza min jihati ta'lil zahir. Ini dari sisi alasan tuh nampak sekali. Maksudnya gini. Na barakallahu fikum. Ini orang datang ke toko meminta agar didatangkan 100 sak bur pertengahan, gandum pertengahan. Ternyata dia malah menunjukkan gandum yang apa? Yang bagus itu loh. Paham ya? Kemudian dia mengatakan, aku enggak terima yang bagus. Aku inginnya yang pertengahan. Di sini, na barakallahu fikum, lafadznya apa? Dia harus menerima yang bagus tadi itu. Kenapa kalau demikian? Karena yang dia kasihkan kepada dia itu cuma sifatnya. Paham ya? Na barakallahu fikum, sifat tertentu, na barakallahu fikum, dan tidak memberikan zatnya gitu loh. Paham ya? Yang bagus seperti ini, yang jelek seperti ini, yang pertengahan seperti ini. Nah, untuk dia menerima sifatnya enggak masalah sifatnya, tapi untuk beli barangnya kan enggak harus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi sisi yang lain biar tambah jelas. Wa min jihatil ukhra naqul, dan dari sisi yang lain kita katakan innahu la yumkin an na'am yarudda at-tayyib badalan 'anil wasat illa li safahatih. Ini barakallahu fikum, kalau kita perhatikan kisahnya ini sebenarnya bukan jual beli tapi pemberian. Paham belum Bang? Bukan jual beli tapi pemberian ya. Tadi anak sebutan jual beli ternyata tidak sambung. Ini adalah pemberian. Ada orang minta 100 sak gandum yang jelek, gandum pertengahan. Dikasih 100 sak gandum yang bagus. Orang kalau berpikir cerdas, itu mintanya jelek, mintanya pertengahan, dikasih yang bagus, mau enggak dia? Dikasih yang bagus. Nah itu kisahnya yang benar ya. Yang tadi itu bukan jual beli tapi orang minta, Pak, ana minta 100 sak, Pak. 100 sak apa? 100 sak gandum yang pertengahan saja. Ternyata sama bapak ini dikasih 100 sak gandum yang bagus. Lah kok dia malah nolak? Itu kebodohan atau bukan? Bukan seperti itu. Bentuk kebodohan. Orang itu kalau mintanya jelek, mintanya pertengahan, dikasih yang bagus, itu enggak nolak. Paham ya? Enggak nolak. Nah, itu kalau orang yang cerdas. Paham ya? Tapi kalau ternyata dia barakallahu fikum minta yang bagus, dikasih yang jelek, biasanya marah-marah. Tapi kalau ini mintanya pertengahan, dikasih yang bagus. Kita lihat, makanya ini sebutkan di sini apa? Innahu la yumkin an yarudda at-tayyib badalan 'anil wasat. Dikarenakan enggak mungkin dia akan menolak yang bagus, barakallahu fikum, sebagai pengganti dari yang pertengahan tadi. Illa li safahati, kecuali kalau kebodohan dia. Nah, wa tasarrufu as-safih ghair maqbul. Kemudian perbuatan orang yang bodoh itu enggak diterima. Mintanya pertengahan, dikasih yang bagus kok nolak. Faham belum ini Bang? Barakallahu fikum, ini kisahnya seperti itu. Idzan, jika demikian, hibatul awsaf la yustarat fiha al-ridha. Pemberian yang berisikan sifat-sifat barang tersebut, la yustarat, tidak disyaratkan fiha ridha, enggak disyaratkan harus ridha orangnya. Wa izalatul awsaf, dan menghilangkan sifat-sifat tersebut, wa hiya al-ibra. Ibra itu berarti menghilangkan sifat secara total. Contohnya dia sifatnya harus bertanggung jawab terhadap hutang, dianggap lunas, dianggap sah, dimaafkan, berarti sifat hutang tersebut dah hilang, gitu loh. Paham ya? Nah, la yustarat fiha ridha aidan, itu enggak disyaratkan ridha juga. Hadhi qaidatul madhab, ini kaidah apa? Kaidah suatu madhab. Maksudnya gini, antum ketika punya hutang kemudian dimaafkan sama orang lain, enggak usah bayar hutangnya, anggap lunas. Itu antum ridho enggak ridho itu enggak dianggap itu loh. Yang dianggap apa? Sudah terangkat tanggung jawabnya. Udah itu aja. Sudah terangkat tanggung jawabnya. Nah, mahfum soalnya ya. Na'am. Faham ya? Wa ala hadza fa hal yusharatu ilmul mubra'? Berdasarkan penjelasan ini, apakah disyaratkan orang yang dilepaskan tanggung jawabnya tadi harus tahu? Antum punya hutang di toko 100.000 misalkan, dimaafkan sama orang.
dilunasi sama orang. Apakah orang yang punya hutang ini harus tahu kalau dia dimaafkan? Enggak harus kan? Enggak harus tahu. Tiba-tiba kita membayar hutang sudah enggak ada. Kita membayar hutang ternyata sudah dimaafkan, kan enggak tahu, enggak harus. Tahunya itu enggak harus gitu loh ya. Perlu diperhatikan itu ya. Kita lihat sini. Nah, bimakna annani law qultu li jama'atin hauli, dengan makna bahwasanya kalau seandainya aku mengatakan kepada sekelompok jamaah di sekelilingku, isyhadu anni abra'tu fulanan minad dain alladhi alaihi. Ya, perhatikan ini. Jadi maknanya berarti aku ini ngomong sama sekelompok jamaah yang ada di situ sekelilingku, isyhadu, saksikanlah, anni abra'tu fulanan minad dain. Aku sudah apa? Sudah memaafkan, sudah menganggap berlepas diri fulan tersebut dari hutangnya. Paham belum ini? Ayo. Alladhi alaihi. Jadi si fulan tersebut sudah enggak punya hutang dengan ana. Apakah perlu harus kayak gitu itu loh? Atau semata-mata dia ngelunasi sudah cukup? Kita lihat. Wa maratil ayyam wal a'wam, kemudian berjalannya waktu, berjalannya hari-hari dan tahun demi tahun. Summa atal matlub, kemudian datang orang yang penagih hutang, wa qala hadza maluk. Ini uangmu. Faqala talib, kemudian si penagih hutang mengatakan, qad abra'tuka qabla 10 sinin. Masyaallah. Aku sudah memaafkanmu hutang tersebut. Nah, barakallahu fikum 10 tahun yang lalu. Faham belum? Qala ma'alimtu, dia mengatakan, wah ana enggak tahu. Hal yasihul ibra', apakah pelunasan ini pengangkatan apa? Pengangkatan tanggung jawab ini sudah dianggap sah. Paham belum ini? Jadi si fulan itu punya hutang. Paham ya? Punya hutang, taruhlah 10 juta. Pahami dulu ya, 10 juta. Sudah selesai? 10 juta. Punya hutang di toko 10 juta. Ada muslimin lewat muslimin ini kenal dengan si fulan tadi itu. Si fulan punya hutang di toko ini enggak? Punya. Berapa ya? 10 juta. Ini tak kasih, tak lunasi hutang si fulan itu. Tak lunasi, tak bayar 10 juta. Tapi enggak usah ngomong sama si fulan. Belum. Nah, si fulan ternyata apa? Sudah janjian sama pemilik toko. Janjiannya kapan? Janjiannya setelah sebulan akan dibayar 10 juta tadi itu. Begitu datang sebulan, begitu datang barakallahu fikum sudah sampai 1 bulan, orang yang hutang tadi datang ke toko. Pak, ini Pak, ana mau bayar hutang 10 juta kemarin. Kata pemilik toko, hutang antum sudah dilunasi. Siapa yang lunasi? Si fulan. Kapan? Setengah bulan yang lalu. Nah, ana enggak tahu ya kata yang hutang tadi itu. Nah, tahunya enggak tahunya ini dianggap atau tidak? Enggak dianggap. Yang dianggap bahwa sudah lunas hutangnya selesai. Senang enggak kira-kira seperti itu? Senang gitu loh. Ridho enggak ridho tetap sudah dianggap lunas. Wah, ana enggak ridho pokoknya tak bayar lagi. Ya enggak mungkin. Paham ya? Sudah dilunasi hutangnya malah mau bayar lagi. Paham belum ini? Paham insyaallah ya? Ini paham ya insyaallah ya? Terjadi enggak seperti ini, Bang? Terjadi ya. Kadang orang punya hutang, kasihan, kemudian kita anggap lunas sudah. Paham ya? Seperti itu ya, terjadi seperti itu. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum, naqul kita akan sah yasih. Li'anna ridha al-mubra' laisa bisyartin. Karena keridhaan orang yang dianggap apa? Terlepas diri dari tanggung jawab tadi itu bukan syarat. Sawa'un 'alima am lam ya'lam, baik dia tahu atau enggak tahu, fa innahu sayartafi' ad-dain an dhimmatih. Maka sungguhnya na'am barakallahu fikum akan terangkat hutang tersebut dari tanggung jawabnya karena sudah dimaafkan. Mafhum insyaallah? Alhamdulillah. Mafhum? Ayo. Seperti ini terjadi enggak seperti ini? Ada enggak terjadi seperti ini, kejadian seperti ini? Ada. Kejadian seperti ini banyak sekali. Nah, si fulan membayarkan hutang si fulan misalkan. Si fulan yang dibayarkan hutang itu tahu enggak tahu bukan urusan dia. Yang penting hutang lunas, selesai. Paham belum? Nah, kadang udah kaget juga kan? Nah, barakallahu fikum, Pak. Kemarin ana hutang di toko ini berapa ya? Nah, misalkan waktu itu seingat ana 5 juta. Ini Pak, ana bayar kemarin. Oh, udah Mas, sudah ada yang bayar Mas. Kadang terjadi seperti itu ya. Siapa yang bayar? Ana enggak tahu loh padahal kata si orang yang hutang tadi. Bukan syarat, dia tahu enggak tahu bukan syarat itu loh. Intinya sudah lunas hutang di toko tersebut, selesai. Mungkin enggak dia enggak ridho, ana enggak ridho pokoknya Pak, tak bayar Pak 5 juta lagi Pak. Mungkin enggak dia yang ngomong gitu? Mungkin enggak? Sangat tidak mungkin karena 5 juta itu banyak itu loh. Sudah dimaafkan ya alhamdulillah itu. Paham belum ini? Ayo na'am barakallahu fikum. Kalau dia nekat, pokoknya enggak ridho Pak, pokoknya harus bayar sekarang hutangnya, itu enggak mungkin. Jarang sekali yang mau kayak gitu. Paham ya? Kalau dari lunasi udah dianggap lunas. Kita lihat lagi. Hadza huwa taqriru madhhab fi hadhihi masalah. Inilah na'am barakallahu fikum, na'am ketetapan
madhab Hanabilah dalam permasalahan ini. Wa madhabul Imam Malik annahu la yabra hatta ngam yakbal. Ini madhabnya Imam Malik tetap tidak berlepas diri, tidak bisa terlepas dari tanggung jawab hatta sampai dia menerima. Jadi kalau dibayarkan hutang orang lain enggak sah gitu loh. Paham belum? Dia harus membayar sendiri. Si A punya hutang sama si B, si C yang ngelunasi hutangnya si A, enggak dianggap, harus si A bayar sendiri. Paham belum? Ini madhab Imam Malik seperti itu. Kalau madhab Ahmad tadi bagaimana? Intinya selama ada orang yang bayarkan hutang walaupun si A enggak tahu. Paham ya? A, B, C. Si A punya hutang kepada si C, si B. Si C melunasi hutang si B tanpa sepengetahuan si A. Ini menurut mazhab Imam Ahmad sah. Paham belum? Karena tahu enggak tahu, ridho enggak ridho, bukan syarat. Mahfum? Kalau pendapatnya Imam Malik, mazhabnya Malik, Malikiyah, itu syaratnya apa? Si A harus bayar langsung pada si B. Menerima. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat. Wa madhabul Imam Abu Hanifah annahu yabra illa in radda. Madhabnya Abu Hanifah, dia dianggap sudah berlepas diri dari tanggung jawab kecuali kalau dia menolak. Menolak enggak usah itu. Jangan misalkan. Wa huwal qaulur rajih, ini pendapat yang kuat, alladzi tatma'in lahun nafas. Ini adalah pendapat yang kuat yang jiwa itu tenang dengan pendapat tersebut, li'annal mubra' qad yaruddul ibra' bi hujjah annahu law qabila law asyaka law nam la ausyaka an yakuna al mubri' bi kasra yamunu alaihi bidzalikal ibra' ba'da dzalik. Penting ini juga. Inilah pendapat yang kuat kata beliau. Nah, bahwasannya inilah pendapat yang apa jiwa itu tenang dengan pendapat tersebut. Apa pendapat tersebut? Kenapa kok seperti itu? Pendapat Imam Abu Hanifah kok yang dikuatkan? Li'annal mubra', dikarenakan orang yang sudah dianggap berlepas diri dari tanggung jawab tadi itu, barakallahu fikum, orang tersebut, nah, qad yaruddul ibra', terkadang orang itu nolak untuk dilunasi gitu loh. Dengan dalil kalau seandainya dia menerima pelunasan tersebut, khawatir suatu ketika orang yang melunasi tadi punya punya semacam jasa, semacam balas budi gitu loh. Jangan-jangan ada udang di balik batu itu loh. Paham belum? Jangan-jangan ada udang di balik pelunasan tersebut. Paham belum? Jangan-jangan ada keinginan itu loh. Ternyata benar ada keinginan. Karena apa? Karena tahun depan ada pilkada itu loh. Paham belum? Jadi dia ngelunasi hutang itu tujuannya apa? Biar tahun depan dia nyoblos yang ngelunasi itu. Berarti ada udang di balik batu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang ingin dilunasi hutang itu terkadang nolak itu loh. Jangan, siapa yang lunasi? Si fulan. Kalau si fulan anak enggak mau. Karena si fulan ini maju dalam pilkada tahun depan. Kemungkinan besar dengan pelunasan tersebut ada udang di balik batu. Faham belum makna ada udang di balik batu? Antum paham belum? Paham maknanya? Ada udang di balik batu, paham maknanya? Apa artinya? Katanya paham. Makna ada udang di balik batu, antum paham enggak? Apa maknanya? Apa? Apa maknanya? Antum paham enggak maknanya ada udang di balik batu? Antum paham enggak? Antum paham enggak makna ada udang di balik batu? Apa maknanya? Yang simpel aja, enggak usah panjang lebar. Apa? Sampaikan. Ada keinginan pada sesuatu. Itu sudah masuk juga, teman. Yang lebih menyentuh lagi. Ada maksud tertentu di balik pemberian tersebut. Itu lebih mudah dipahami. Makna ada udang di balik batu itu ada keinginan tertentu di balik pemberian tersebut. Paham belum? Nah, karena biasanya enggak ngelunasi, kok ini ngelunasi, ternyata tahun depan ada pilkada tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, biar nanti coblos khawatirnya itu loh. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum, kata beliau, karena terkadang orang yang hendak dilunasi tersebut menolak gitu loh, menolak untuk dilunasi dengan hujah bahwasanya kalau seandainya dia menerima pelunasan tersebut, khawatir kalau ternyata orang yang melunasi tersebut ada semacam balas budi. Nah, barakallahu fikum, wa hadza la syakka annahu yu'athir ala nafsiyatil mubra'. Maka yang seperti ini enggak diragukan lagi akan berpengaruh kepada jiwa orang yang dilunasi tadi itu. Fa hadha huwal qaul rajih annahu idza lam yarda al mubra' bil ibra' fa innahu la yathbut al ibra'. Masyaallah, ini dikuatkan. Ini berarti apa? Kata beliau, inilah pendapat yang kuat. Apabila orang yang hendak dilunasi tersebut tidak ridha, maka
Nah, barakallahu fikum pelunasan tersebut tidak dianggap. Kalau yang dilunasi tadi tidak ridha. Lakinnana masyayna fil tamtsil ala masyhur min al-madhhab. Tapi kita tadi itu berjalan pada contoh-contoh tadi itu sesuai dengan pendapat yang masyhur, sesuai dengan pendapat masyhur yang ada pada mazhab Hanabilah. Paham ya? Kesimpulannya kalau enggak ridha ya udah gitu loh. Tapi kalau ridha enggak masalah. Karena orang terkadang nolak itu sebabnya khawatir. Khawatir kalau ternyata apa? Di balik pelunasan tersebut ada maksud tertentu. Wa illa hukum asalnya sah saja aslinya. Naam, seperti itu. Ikhwani fi din azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Imra'atun talaqaha zawjuha. Ada seorang wanita diceraikan oleh suaminya. Wa madha 'ala talaqihi 3 ashhur. Kemudian berlalulah di balik perceraian tersebut 3 bulan. Berlalu 3 bulan ya. Ada orang diceraikan, nah barakallahu fi seorang wanita ceraikan suaminya, kemudian berlangsung perceraian tersebut 3 bulan. Wa kanat tahid fi kulli syahrin haidhah. Penting ini. 3 bulan tersebut setiap bulannya dia haid. Paham ya? Nah, barakallahu fikum di masa 3 bulan tersebut setiap bulannya dia haid. Yakni maksudnya ata 'alaiha salata haid. Mendatangi wanita tersebut 3 kali haid. Ya kan 3 bulan berarti 3 kali haid kan? Setiap bulannya haid. Kalau 3 bulan berarti berapa kali haidnya? Alhamdulillah 3 kali. Fahal tantahi iddatuha wa hiya lam ta'lam? Apakah sudah dianggap habis masa iddahnya dalam keadaan dia tidak tahu? Naqul na'am. Kita katakan iya. Li'anna ridhaha ghairu mu'tabar. Karena keridhaan dia itu enggak dianggap. Fa ilmuha laisa bimu'tabar. Maka tahunya dia ataukah tidak tahunya dia enggak dianggap. Yang dianggap apa? Yang dianggap 3 kali haid. Paham belum? Masa iddah kalau pertolak itu maksudnya apa? Perceraian. 1 kali perceraian tolak 1 itu masa iddahnya 3 kali haid. Ya enggak? Karena enggak boleh ketika orang menceraikan dalam keadaan haid enggak boleh, nunggu suci dulu. Ketika suci enggak boleh berhubungan badan, baru dia mengatakan anti talaq, kamu aku cerai. Kenapa kok nunggu suci dulu kemarin? Kenapa tujuannya? Untuk memastikan bahwasannya dia itu apa? Hamil atau tidak. Karena enggak ada orang hamil haid itu enggak ada kisahnya, enggak ada ceritanya. Paham ya? Ada atau enggak, Bang? Atau enggak tahu? Hah? Enggak ada kisahnya. Perempuan lah kalau hamil itu enggak haid. Berarti menunjukkan ketika tolak yang syar'i, tolak yang sunni, tolak bid'i harus dipahami. Tolak bid'i yaitu menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Itu tolak bid'i namanya. Tolak syar'i ketika dia suci sebelum berhubungan badan dia ceraikan. Tolak namanya tolak barakallahu fikum. Na'am. Namanya tolak apa? Namanya tolak syar'i, tolak sunni namanya. Jadi ketika suci sebelum berhubungan badan baru dia ceraikan. Karena untuk nunggu memastikan dia hamil atau tidak. Karena nanti kalau hamil hukumnya lain. Kalau hamil masa iddahnya sampai kapan? Sampai dia melahirkan. Kalau dia tidak hamil masa iddahnya 3 kali haid tadi itu. Mahum salah nih. Di balik itu ada hukum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, kita lihat sini. Jadi perempuan itu tahu enggak tahu kalau sudah 3 kali haid udah masa iddahnya habis. Nah, ini tolak 1. Wa aksu hadil kaidah, lawan daripada kaidah ini, lawannya apa? Na'am barakallahu fikum, yaitu apa? Man ridhahu mu'tabar halis syarat ilmuh. Sekarang kalau keridhaan dia itu dianggap, apakah disyaratkan harus mengetahui? Dia ridhonya itu kalau dia ridho atau enggak ridho dianggap. Apakah harus dia mengetahuinya? Naqul na'am ya. Li'annahu la yumkin an yardha bimajhul. Karena enggak mungkin orang itu ridho dengan sesuatu yang enggak diketahui itu loh. Paham belum? Nah, antum kalau ridho itu dengan sesuatu yang diketahui atau yang tidak diketahui? Yang diketahui atau yang tidak diketahui? Yang diketahui. Contohnya gini, alhamdulillah, contohnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, antum dijodohkan sama orang tua kepada perempuan yang enggak diketahui perempuannya. Antum mau enggak sama fulanah? Fulan siapa? Enggak tahu, enggak ada wujudnya, enggak nampak wujudnya juga, orangnya datang enggak, pokoknya kemudian itu benar-benar manusia atau bukan misalkan. Contohnya aja, mau lihat contohnya. Mau enggak kira-kira antum? Mau enggak? Enggak mau, karena sesuatu yang enggak diketahui gitu loh. Belum. Antum mau enggak beli ikan nana? Di mana? Di kolam nih. Jumlahnya berapa? Anak juga enggak tahu jumlahnya berapa katanya.
Pokoknya antum harus ridho, kalau beli kalau enggak itu. Enggak bisa. Orang ridho itu karena tahu. Paham ya? Kalau enggak tahu tidak bisa dia ridho. Kita lihat sini. Fa kullu man ridahu mu'tabar fa ilmuhu mu'tabar. Maka setiap orang yang keridhaannya itu dianggap, maka taunya dia itu, ilmunya dia itu dianggap juga. Dia harus tahu gitu loh apa yang mau diberikan, apa yang mau dibeli. Illa an yunib ghairahu munabah. Nah, manabahu atau munabahu artinya apa? Kecuali kalau dia menyuruh orang lain menggantikan dia. Kecuali kalau dia nyuruh orang lain menggantikan posisi dia, fa innahu la yusrat ilmu. Maka yang seperti ini tidak disyaratkan ilmunya. Tidak disyaratkan apa? Dia harus mengetahui. Contohnya gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini ana mau jual, Pak. Jual apa? Jual madu asli, panenan kemarin katanya. Nah, yang mau beli ini, dia mau beli ini dia enggak pergi. Mewakilkan orang lain, tolong antum yang pergi, yang ngecek ke sana. Paham ya? Nah, si pembeli ini kan enggak tahu. Tapi yang diwakilkan itu tahu gitu loh. Kalau mewakilkan seperti itu berarti otomatis wakilnya sudah cukup gitu loh, mengetahui keadaan madunya asli atau tidak. Paham belum? Nah, jangan-jangan madunya palsu misalkan itu. Kita lihat lagi. Barakallahu fikum. Misalnya contohnya idza wakalta rajulan an yashtariya li sayyaratan aw aghradan. Contohnya apabila engkau mewakilkan salah seorang, barakallahu fikum untuk membelikan mobil. Perhatikan ini ya. Atau aghradun atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Aghrad itu kebutuhan-kebutuhan yang lain. Wa ana lam a'lam hadhil aghrad. Ini. Dan aku enggak tahu kebutuhan-kebutuhan lain ini apa gitu loh. Fala ba'sa maka enggak masalah li'anni aqamtu hadzal rajul muqami. Nah, dikarenakan aku kedudukannya apa? Menduduki tempatnya orang tersebut. Nah, barakallahu fiikum, atau dikarenakan aku mendudukkan orang tersebut seperti kedudukanku. Jadi walaupun aku enggak tahu enggak masalah. Karena apa? Yang penting si fulan yang disuruh tadi tahu itu loh. Paham belum? Yang tahu itu kan yang diwakil yang disuruh tadi itu. Paham maksudnya? Si A punya uang, mau beli Avanza, nyuruh si B, tolong antum belikan mobil Avanza yang second, yang model terbaru. Paham ya? Si A enggak pergi. Si B yang pergi, si B tahu mobilnya, ngelihat mobilnya, ngecek fisiknya, dicoba maju mundurnya bagus, paham ya? Kemudian bannya masih ori semuanya, onderdilnya masih bagus semua, paham ya? Nah, belum ada, nah BB-nya di situ bongkar pasang belum ada, pokoknya masih ori lah. Tapi si A kan nggak tahu, si A. Yang lihat si B, cukup atau tidak? Cukup, karena si B perwakilan. Paham belum? Nah, seperti itu. Ya namanya perwakilan ya upayakan amanah gitu ya. Jangan sampai perwakilan ini ternyata punya apa? Sudah punya niat buruk dengan apa? Pemilik mobil. Wah, nanti kita kasih yang jelek aja. Itu enggak boleh. Nah, kita lihat sini. Rajulun tazawwaja libnihi al-aqil al-baligh bi ghairi ridhah wala tawqilih. Rajulun, ada orang tazawwaja menikahkan anaknya yang sudah dewasa berakal tanpa keridhaan dia dan tanpa barakallahu fikum perwakilan juga. Hal yasul akad, apakah akadnya dianggap sah? Al jawab la, jawabannya la. Kenapa? Li'annahu yushtarat ridhaz zauj, dikarenakan yang namanya pernikahan itu syaratnya apa? Suami harus ridho. Jadi enggak boleh paksaan dalam pernikahan, enggak boleh. Antum harus mau sama fulanah, enggak boleh dipaksa gitu. Ya fulan, maafun Bang ini, ya fulan antum harus mau dengan si fulanah, paksaan enggak boleh. Ya fulanah anti harus ridho dan mau dengan si fulan, enggak bisa. Yang namanya pernikahan itu apa sih pernikahan itu? Harus saling ridho agar terwujudkan keluarga yang bagaimana? Sakinah wa mawaddah warahmah. Paham ya? Udah yang berapa kali ini ya? Udah 5 kali ya. Nah, enggak masalah. Maksudnya apa? Untuk terwujudkan keluarga sakinah wa mawaddah warahmah harus saling ridho gitu loh. Kita lihat sini. Kalau beliau la, enggak dianggap. Li'annahu yustaratu ridhaz zauj, karena suami harus ridho. Wa huna lam na'lam ridho. Di sini kita belum tahu ridhonya, keinginan ridhonya dia mau atau tidak itu. Lakin sabaqa anna ba'dal ulama yaqul, akan tapi dah lewat pembahasannya bahwasanya sebagian ulama mengatakan inna hadza min babit tasarrufil fuduli, bahwasanya ini termasuk bab ikut campur urusan orang lain. Paham ya? Tasarruf fuduli itu maksudnya ikut campur urusan orang lain. Lah mau pernikahan itu urusan siapa? Bapaknya atau anaknya yang mau nikah itu? Anaknya atau bapaknya? Anaknya. Kok bapaknya maksa? Berarti kan ikut campur urusan orang lain gitu loh. Paham ya? Jadi anaknya ridho. Kalau anaknya enggak ridho, kalau dipaksa untuk menikah, enggak diperbolehkan. Wa annahu idza ajazahu al-ibn fala ba's. Tapi kalau dia mengizinkan
Nah barakallahu fikum barulah tidak masalah. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Atau ini di kasusnya dibalik juga enggak masalah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bapaknya yang enggak ridho untuk menikahkan anaknya. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Kemudian juga bapaknya enggak mewakilkan orang lain untuk menikahkan anaknya. Nah, tapi anaknya nekat nikah sendiri gitu loh misalkan. Itu juga enggak apa? Itu juga tidak dianggap sah. Paham ya? Secara zahir enggak dianggap sah itu ya. Kecuali kalau bapaknya walinya mewakilkan orang lain misalkan. Baru diperbolehkan. Namanya taukil. Ini kalau anaknya anak perempuan misalkan. Wa min dzalika law anna ar-rajul zawwaja ibnatah kuf'an fid din wal khuluq biduni ilmiha. Penting. Kata beliau, dan termasuk contoh juga kalau seandainya ada orang seorang bapak menikahkan putrinya kuf'an fid din wal khuluq biduni ilmiha. Sama-sama sejajar agamanya dan akhlaknya tanpa sepengetahuan wanita tersebut. Na'am. Tanpa sepengetahuan wanita tersebut. Naam. Bagaimana sekarang? Bapaknya nikahkan putrinya kepada seorang laki-laki sunni salafi. Paham ya? Akhlaknya bagus, agamanya lurus. Paham ya? Tapi anak perempuannya tidak tahu. Dijodohkan itu enggak tahu anak perempuannya. Fa inna tazwijahu sahih. Maka di sini pernikahannya benar karena tujuan dia bagus. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum tujuannya bagus tadi. Li'anna ridhaha ghairu mu'tabar karena keridhaan di sini tidak dianggap. Kenapa? Karena dalil menyarankan kalau menikahkan putrinya kepada orang yang bagus agamanya dan akhlaknya. Kembali ke agama itu. Paham ya? Kembali ke dalil. Wa hadha 'ala masyhur min madhhab Imam Ahmad rahimahullah taala. Na'am barakallahu fiikum 'inda ashabih yaitu Hanabilah. Tapi ingat ini sekedar pendapat ya. Wasshawab, pendapatnya benar, annahu laisa lahul haqq an yuzawwijaha biduni ilmiha. Penting ini, catatan kaki ini penting ya. Maksudnya bagaimana ini yang penting ini yang waswab ini. Dan yang benar bahwasanya bapak tersebut tidak punya hak, mafhum salah bang ini. Bapak tersebut tidak punya hak untuk menikahkan putrinya tanpa sepengetahuan putrinya. Tanpa sepengetahuan putrinya. Jadi harus tahu putrinya itu. Lah bagaimana dinikahkan laki-laki enggak tahu putrinya? Paham ya? Naam. Wala biduni ridhahan, dan tidak boleh juga menikahkan putrinya tanpa keridhaan putrinya. Tanda ridhonya bagaimana tanda ridhonya? Kalau gadis ketika dilamar diam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau janda itu mengizinkan biasanya. Mau. Paham ya? Seperti itu. Itu contoh aja enggak usah panjang lebar ya. Kita lihat sini. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tunkahal bikr hatta tusta'dan. Seorang gadis tidaklah dinikahi sampai dia dimintai izin. Minta izin bapaknya. Bapaknya ngomong mau enggak? Putrinya malah nangis, gerok-gerok. Paham ya? Istilahnya gitu ya. Nah, itu bagaimana nangis? Kalau nangis bagaimana Bang nangis? Kalau nangis masih ada ihtimal mau atau enggak mau. Tapi kalau diam biasanya kembali ke hukum asal idza sakatat fa ridhaha. Kalau dia diam itu berarti ridho. Paham ya? Tapi dicek lagi ridhonya, diamnya ini bagaimana? Ternyata dia punya riwayat penyakit bisu. Paham ya? Perlu yang lain lagi. Paham belum? Ini sekedar contoh biar paham ya. Wa hadza 'amun lil ab wa ghair. Ini umum untuk bapaknya dan untuk yang lainnya. Bal ja'a qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan datang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal bikru yastamiruha abuha. Yang namanya bikr gadis itu yang mengizinkan bapaknya. Jadi kalau bapaknya enggak mengizinkan enggak bisa. Au qala yastadinuha, atau juga yang mengatakan bahwasanya apa? Gadis itu nanti yang mengizinkan bapaknya nanya dulu. Paham ya? Bagaimana? Siap atau enggak? Kalau siap udah lanjutkan. Fa nassa ala idnil bikr wa nassa al ab. Maka di sini dalilnya apa? Tetapkan untuk apa? Izin gadis tersebut dan juga izin bapaknya. Paham ya? Karena bapaknya kan wali yang intian itu. Na'am barakallahu fikum. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.